Malam pertama itu mesti menyenangkan, memuaskan, tidak merupakan nightmare. Mandi berdua kamu tunjukkan, aku tuh paling suka dirangsang di sebelah sini. Kalau kamu isep-isep kupingku, kalau kamu cium di sekitar payudaraku, kalau kamu turun ke bawah ke sini, tuh enak banget. Kalau misalnya dirasakan perkenalan itu masih kurang, masih nggak cukup juga, ya nggak jadi masalah juga sih. Aku sentuh ya bagian situ, aku masturbasiin ya, aku onaniin. Kayak apa rasanya? Silahkan. Kamarnya itu betul-betul romantis ya. Ada aromaterapi, lampunya bisa digelapin, pakai wangi-wangian. Tadi aromaterapinya tuh yang betul-betul menyenangkan. Pakai musik sedikit aja digedein yang sehingga malam pertamanya itu oke, pakai lilin-lilin juga boleh. Boy Kemania dan juga sahabat Fis, kamu tahu nggak sih kalau yang namanya malam pertama itu bisa berefek terus sampai usia tua? Saya punya pasien seperti itu. Artinya apa? Artinya ya malam pertama itu mesti menyenangkan, memuaskan, tidak merupakan nightmare. Sehingga menganggap seks itu adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang harus dipertahankan sampai usia tua. Tapi gimana mau dipertahanin kalau malam pertamanya aja udah kacau balau begitu? Nah, nih buat cowok-cowok ya, terutama yang belum pernah pacaran ya, ataupun cewek-cewek yang belum pernah pacaran, yuk dengerin nih ya. Saya kasih tips. Pertama adalah yang namanya malam pertama, jangan langsung kamu abis menikah langsung buka duren, enggak. Tapi kamu harus dulu mempersiapkan mental. Apalagi kalau misalnya cewek kamu tuh belum pernah pacaran. Cewek kamu tuh orang yang bener-bener yang boleh dibilang ta'aruf atau apa. Baru ketemu pada saat itu. Gimana mempersiapkannya? Kamu berdua mandi berdua dulu. Ya, mandi berdua. Kamu kan udah sah kan? Udah jadi muhrim kan? Lalu kamu berdua saling memandikan, kemudian menyentuh tubuh-tubuh yang cewek juga menyentuh tubuh yang cowok juga menyentuh tubuh yang cewek, sehingga kamu nggak kaku lagi, nggak kaget lagi ngelihat punya pasangan kamu ereksi. Jangan teriak-teriak, karena ada beberapa juga saking ketakutannya sampai lari ke rumah kamar orang tuanya. Itu nggak bener ya. Kok bisa begitu, kok jadi gede begitu? Enggak ya. Kamu setelah itu kamu mandi berdua, kamu tunjukkan, aku tuh paling suka dirangsang di sebelah sini. Kalau kamu isep-isep kupingku, kalau kamu cium di sekitar payudaraku, kalau kamu turun ke bawah ke sini, tuh enak banget. Kamu juga sama, yang laki juga ngomong seperti itu juga ya. Nanti dikasih tahu juga, aku juga senangnya di sebelah sini, aku paling gak suka deh kalau begini. Nah, dengan cara seperti itu terjalinlah yang namanya komunikasi intim atau komunikasi seksual. Ya. Setelah kamu tahu, perlu nggak sih kita masturbasi di depan pasangan? Ya, kalau misalnya dirasakan perkenalan itu masih kurang, masih nggak cukup juga, ya nggak jadi masalah juga sih. Kamu aku sentuh ya bagian situ, aku masturbasiin ya, aku onaniin. Kayak apa rasanya? Silahkan. Karena memegang alat kelamin pasangan pada malam pertama itu juga merupakan satu hal yang boleh-boleh saja ya, merupakan sesuatu hal yang wajar sebagai bagian daripada foreplay ya. Kemudian yang kedua, tips saya adalah tolong, kan kamu udah pesta gede-gedean tuh misalnya, atau pesta perkawinan capek, kamu benar-benar mesti cari waktu untuk malam pertama itu kalau bisa pada saat bulan madu. Ya, jadi tidak berarti bahwa itu harus dituntaskan dalam jangka waktu itu. Ya, nggak usah keburu-buru juga. Dan ketika itu, ya kamu minum vitamin yang ceweknya, kamu juga yang laki kalau mau minum madu boleh, telur setengah mateng boleh, untuk menambah stamina, vitamin ya, jus dan sebagainya juga boleh. Obat kuat gimana? Ya kalau obat kuat hanya sekedar untuk menambah rasa percaya diri kamu sih sah-sah saja, nggak jadi masalah juga.
ya. Kemudian sensasinya seperti apa sih malam pertama? Sensasinya tuh menyenangkan banget. Makanya untuk malam pertama kalau kamu kebetulan di hotel, liburan, dikasih kado dari dengan travel, atau kamu hanya berdua ke Bali atau kemana, ke Bangkok, nggak usah jauh-jauh, ke hotel di Jakarta juga nggak apa-apa. Kamu siapkan kamarnya itu betul-betul romantis, ya. Ada aromaterapi, lampunya bisa digelapin, pakai wangi-wangian. Tadi aromaterapinya tuh yang betul-betul menyenangkan. Pakai musik sedikit aja digedein yang sehingga malam pertamanya itu oke, pakai lilin-lilin juga boleh, ya. Kemudian kasurnya, kalau kamu ingin membuktikan bahwa kamu masih perawan, ada sedikit tetesan darah, kan ngeri. Enggak juga, boleh juga, nggak masalah. Kasurnya putih semua juga oke, seperti Cinderella dengan pangeran, silahkan. Karena sensasi itu harus kamu kenang sebagai sensasi yang menyenangkan seumur hidupmu dengan pasanganmu, ya. Boleh. Ya kalau kecuali kalau udah menikah kedua, ketiga mah udah nggak perlu begitu-begituan. Tapi yang untuk pertama kali, ya apalagi kalau yang cewek masih perawan, yang cowok masih perjaka, jaga itu semua sehingga malam pertama menjadi malam yang paling indah. Tapi kalau terus ternyata pasangan nggak berdarah, gimana dong, dok? Nah itu sering berdarah. Gini, kamu mesti tahu juga. Ya, yang berdarah itu pada malam pertama masih perawan itu hanya 66%. 34% sampai 38% di beberapa penelitian mengatakan bahwa tidak selalu first penetration with the blood. Ya, ada darah. Nggak perlu. Jadi kamu juga harus sadar. Tapi kalau misalnya kamu itu berarti lo udah gak perawan, lo udah bolong dong, lo udah main sama cowok sebelumnya. Kamu jangan dulu berpikiran seperti itu, ya. Ambil orang yang netral untuk memutuskan apakah dia itu memang dari dulunya memang dia bandel, kemudian dia itu udah bolong, ataukah dia itu memang suci tapi karena dia selaput darahnya itu tidak ada pembuluh darah sehingga tidak berdarah, kan kamu nuduh-nuduh dia ngaco dong. Padahal dia itu masih perawan, memang benar belum pernah melakukan hubungan seks, tapi nggak berdarah, kan 35% dia termasuk. Nah, jadi kamu bawa nanti biasanya saya ataupun dokter kandungan yang lain akan melihat, oh ini robekannya memang robekan yang lama. Ya, berarti dia benar dulu pernah melakukan hubungan seks atau pernah jatuh atau apa. Nah, kita juga bisa membedakan, oh robekannya mah di jam 1 jam 2, berarti nih robekannya bukan karena hubungan seks, jadi sih karena mungkin dia ada keputihan, mungkin dia dulu karate, mungkin dia dulu nari balet, itu kan semua bisa terjadi. Mungkin dia kepentok stang sepeda, itu kan bisa, ya. Tapi jangan langsung main tuduh-tuduhan, gue ngawinin cewek kagak perawan, si cewek juga nangis bahwa dia kenapa nggak berdarah, pada gue nggak pernah melakukan sama laki lain. Nggak usah sedih-sedih seperti itu. Nikmatin aja, dan setelah itu kalaupun sampai nggak berdarah, kamu jujur, kamu bilang bahwa ya memang gue dulu pernah melakukan, misalnya yang ngomong. Kalaupun nggak pernah melakukan juga kamu ngomong, gue masih perawan ya, enak aja. Nah, misalnya boleh kamu ngomong kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah setelah itu apa ya tadi? Periksa ke dokter. Kalau ternyata si cowoknya itu termasuk yang puritan, cowok-cowok yang masih menghendaki istri gue pokoknya mesti virgin, tidak boleh bekas orang, mesti gue lah yang pertama kali yang ngejebol. Nah itu ya kamu juga sebagai perempuan memilih laki-laki yang seperti itu, ya itu kan it's up to you, ya. Karena ada juga beberapa hal, udahlah gue juga emang nikah sama dia udah nggak perjaka juga, gue juga nyoba-nyoba juga, udah celup sana celup sini juga misalnya seperti itu. Tapi itu akan sangat berbahaya, ya.
Sangat berbahaya. Laki-laki yang suka celup sana celup sini, perempuan yang suka celup sana celup sini, siap-siap ya. Kanker mulut rahim yang perempuan, siap-siap ya. Yang laki juga memberikan bibit-bibit yang tidak baik, penyakit kelamin, HIV dan sebagainya. Hati-hati loh, hati-hati. Jadi saya sih masih setuju, masih mungkin pikiran saya mungkin rada-rada kuno ya mungkin ya, karena mungkin saya seorang dokter yang menangani masalah-masalah ini terus dan sering sedih kalau ngelihat anak cacat ataupun anak apa gara-gara si perempuannya dulu badung ataupun si laki-lakinya badung. Saya sih masih mengharapkan kalau bisa kalian tuh nikah tuh perawan dan perjaka. It is the best ya. Saya harapkan sih seperti itu. Kalau kamu punya kecurigaan, jangan marah-marah dulu. Ingat sekali lagi 35% wanita itu meskipun dia virgin, dia tidak berdarah, mendingan kamu ke dokter. Kalau kamu memang pengen memastikan bahwa perawan apa enggak sih dok, silahkan ya. Tapi persyaratannya kamu nanyain dia perawan apa enggak, kamu sendiri pasti akan saya tanya, kamu perjaka apa enggak? Karena kalau kamu enggak perjaka juga buat apa gue periksa-periksa lo aja kagak jujur sama diri lo sendiri. Enggak adil banget lo yang enggak perjaka tapi pengen dapetin yang perawan. Nah kemudian yang kelima, tolong, cinta itu tidak hanya sebatas selaput darah. Even kalau bentar aja si perempuan tuh ngaku, ya memang gue udah gak perawan, lo masih mau terima gue nggak? Cinta tidak sebatas selaput darah. Cinta itu meliputi emosional, spiritual, bahkan fisikal, ya, kecocokan, kenyamanan. Jadi kalau hanya gara-gara itu saja, terus kamu mesti marah-marah, terus pokoknya gue karena lo bolong waktu nikah, gue juga mesti nyobain perawan. Itu nggak benar. It is not a solution. Yang paling penting adalah kamu mencintai pasanganmu apa adanya, sudah. Yang penting dia udah taubat, yang penting dia udah ngaku, yang kamu juga, ya udahlah. Kalau memang sudah seperti itu, saya juga mesti ngomong apa. Yang penting saya cinta sama dia, dia tetap akan setia kepada saya. Itu yang terpenting. Itulah rahasia malam pertama. Oke? Boyke Mania, sahabat Twis, tetap ikuti Kacamata DR Boyke atau di IG saya, DR Boyke Dianugraha. Kita akan selalu ngomong tentang masalah-masalah seksual secara elegan.